فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Oh, iya. Makanya seringkali pembahasan ini adalah sekedar teorinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 134 dari tafsir Asmaul Husna terkait dengan An-Nur. Asyarah. An-Nur min asma'illahi azza wa jalla wa ala. Kama addahu ghairu wahidin min ahlil ilm. Sebagaimana lebih dari satu orang ulama telah menghitung itu, bahwa menilai An-Nur termasuk dari nama Allah. Tayyib. Wa minhum Ibnul Qayyim rahimahullah. Tayyib. Bal dzakara kama fi Mukhtasaris Shawa'iq. Beliau menyebutkan seperti dalam Mukhtasarus Shawa'iq, anna hadzal isma qad talaqathul ummah bil qabul. Nama ini telah disambut oleh umat ini dengan penerimaan. Sering kalimat gini mengisyaratkan ijma. Isyarat ya. Tayyib. Bagaimana dengan Jahmiyah? Ulama ada mengatakan al-Jahmiyah itu laisu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa daliluhu al-ishtiqaqu min qaulihi ta'ala. Dalilnya adalah pecahan dari firman Allah taala, Allahu nurus samawati wal ard. Karena apa? Allah mubtada, nur sebagai khabar, mengkhabarkan tentang Allah. Berarti memang ya sudah, memang Allah punya nama yaitu Nur. Sebagaimana innallaha ghafur. Khabar sebagai apa? Menunjukkan nama. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan juga dalil dalam hadis. Nanti aku sebutkan enggak ya? Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, dan seterusnya. Yang nanti disebutkan masalah nur, wa qaulukan nur, dan sebagainya itu. Wa nadhiru fin nusus, orang yang memperhatikan nas-nas binaan ala hada, karena membina di atas pola seperti ini, yajidu anna nur ismun lah, dia akan mendapati nur adalah nama untuk Allah, wa sifatun lah, juga sifat untuk Allah. Baik. Walaupun terjadi perselisihan, bukankah semua nama Allah itu mustaq, yaitu bukan jamid? Misalkan ghafur dari apa? Ghufran atau maghfirah. Demikian pula rahim dari rahmah atau marhamah. Berarti nur ini bagaimana? Memang ini agak unik ya. Fi'il madinya apa? Fi'il mudhari'nya apa? Memang agak unik untuk lafaz nur. Tapi tak masalah. Baik. Memang ini khilaf. Nur ini berarti dia masdar pasti. Apakah dia juga isim fa'il atau isim maf'ul? Itu susah. Baik. Karena apa? Isim fa'il, isim maf'ul hanya muncul kalau dia itu rubai. Sementara nur ini sulasi, susah kita. Isim fa'ilnya apa? Kalau rubainya ma'ruf, munawwir. Isim maf'ulnya munawwar. Tapi untuk yang sulasinya memang susah. Pecahan dari apa lafaz nur ini? Kalau nar ya nar, api. Memang untuk fi'il madhi, fi'il mudhari'nya tak dijumpai. Tapi menyinari bahasa Arabnya apa? Anaro, itu rubai lagi, anaro. Memang untuk sulasinya susah. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa huwa nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Wa huwa aidan hijabuh. Iya, hijab Allah juga nur. Fan nur hijabu rabbil alamin azza wajal. Kama fi sahih Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam hijabuhun nur. Ini yang hadis Nabi Musa itu ya. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi. Kalau Allah menyingkapkannya, niscaya kecemerlangan wajahnya akan membakar mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Apa saja yang pandangan mata Allah sampai kepadanya, yaitu dari kalangan makhluknya. Makhluknya terbakar. Idzan, jika demikian, mawadhi'un nur, tempat-tempat cahaya fin nusus, di dalam nas-nas yang terkait dengan haknya Allah, fima yata'allaqu bil matalibil ilahiyah, yang terkait dengan tuntutan ilahiyah, yaitu nur kembali kemana ini? Baik, raji'atun ila hadhil umuril arba'ah, kembali kepada 4 perkara ini, yaitu ismuhu nur, sifatuh juga nur, wa kaunuhu nuras samawati wal ard, keadaan di mana Allah adalah
cahaya untuk langit dan bumi. Nah, ini pun pembahasannya memang tak perlu mendetail. Keadaan itu apa? Fi'il atau sifat? Tak perlu dibahas. Kalau orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah punya keadaan, Allah tak punya fi'il. Allah punya fi'il, Allah punya keadaan, Allah tak punya sifat. Ini membingungkan. Dan dalil tidak menyuruh macam itu. Sebutkan apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan aja. Wa kaunihi jabihi an-nur. Bahwasanya hijab Allah Jalla wa Ala adalah cahaya. Baik. Wa kaunun nuri isman lah. Boleh kita kata Allah menerangi langit dan bumi. Boleh itu. Iya, karena apa? Berdasarkan qiraahnya Ibnu Mas'ud. Allahu munawwirus samawati wal ard. Yang menerangi. Cuma tidak boleh kita pahami cahaya yang kita lihat adalah cahaya zatnya Allah misalkan. Tapi itu makhluk yang Allah ciptakan. Sebagaimana Allah lah yang merahmati langit dan bumi. Rahmat yang sampai ke kita adalah apa? Rahmat-rahmat makhluk. Sementara rahmat yang mana dia sifat Allah ya ada pada zatnya Allah. Memang kalau dipikir memang terlalu mendetail, susah kita. Kemudian yang dikatakan di sini wa kaunun nuri isman lahu tabaraka wa ta'ala daliluhu kama dzakartu lak. Dalilnya seperti yang saya sebutkan. Ingda man addahu minal asma, termasuk bagi ulama yang menilai ini termasuk dari nama. Istiqaquhu min qaulihi ta'ala Allahu nurus samawati wal ard. Wa kaunuhu sifatan lillahi azza wajal, keadaan di mana nur adalah sifat untuk Allah azza wajal. Daliluhu qauluhu subhanahu wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Ya, ini pendalilan yang kuat sekali. Bumi nanti akan bersinar dengan cahaya Rabbmu. Kata para mufassirun yaitu tatkala Allah Ta'ala turun ke bumi. Tanpa kita harus membayangkan, oh turun ke bumi berarti bagaimana? Tak perlu dibayangkan. Jelas apa? Allah memang akan datang ke langit, akan datang ke padang mahsyar nantinya. Sehingga semuanya terang benderang. Tayyib, idza kana yaumul qiyamah, jika telah datang hari kiamat, waja'a rabbuna azza wajal jalla wa ala, Rabb kita datang li faslil qada, memberikan keputusan. Fa innal arda tashruqu binurillah. Sesuai enggak tashruqu? Cuma yang di atas asyraqa berarti apa? Tusyraku berarti ya. Karena dia pakai rubai berarti tusyraku. Dia tersinari dengan cahaya Rabbmu. Atau ya bersinar gitu, nggak masalah. Bersinar dengan cahaya Rabbmu subhanahu wa ta'ala. Bersinar dengan cahaya Allah. Fa sifatun nur mudhafatun ilallah. Sifat cahaya itu disandarkan kepada Allah ka idhafati baqiyatis sifat. Seperti disandarkannya sifat-sifat yang lainnya. Tanpa kita perlu membayangkan jauh-jauh karena akan pening. Ini berarti kali ini makhluk atau bukan makhluk? Tak perlu pening yang sampai seperti itu. Sebagaimana Allah punya sifat razak, tapi yang sampai ke kita rezeki, jelas makhluk rezeki ini. Tayyib. Ka idhafatir rahmah wa idhafatil ilm wa idhafatil qudrah ilaih. Tayyib. Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mimma la yakhtalifu fihi ahlu sunnati wa jamaah. Ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan oleh ahlu sunnah wa jamaah albattah sama sekali, yaitu binuri rabbiha, ini nur sifat, bukan makhluk. Fallahu azza wa jalla nur. Allah azza wa jalla adalah cahaya. Yattasifu bih, dia juga punya sifat cahaya. La kanuril makhlukin, tapi tidak seperti cahaya makhluk. Ala haddi qaulihi ta'ala, sesuai dengan batasan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik. Wa huwa ta'ala aidan nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Wa fassara hadza katsirun min ahlil ilm, banyak dari ulama menafsirkan ini bi annahu munawwiruhuma, yang menyinari, yaitu memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Baik. Wa binaan ala hadza, berdasarkan ini dibina di atas di atas penjelasan ini, fanur yudhafu ila Allah azza wa jalla idhafata sifatin ila mausuf. Kalau cahaya itu dinisbatkan kepada Allah, berarti idhafatu as-sifah ilal mausuf, berarti dia bukan makhluk. Atau juga idhafata fi'lin ila fa'ilih, penyandaran fi'il
Karena kita tahu masdar itu terkadang kembali kepada fi'il juga. Rahmatullah yaitu rahmat yang Allah berikan kepada si fulan, misalkan ini rahmat Allah kepada kalian. Seperti ucapan siapa misalkan ya? Ucapan Dzulqarnain. Ketika setelah membina apa itu? Dinding itu ya. Famas ta'u ayat haru wa masata'u lahu naqaba qala hadza rahmatum mir rabbi. Baik, ini adalah rahmat dari Rabbku. Jelas ini adalah makhluk. Kita tahu idhofah seringkali berasal dari min yang dihapus. Rahmatu rabbi. Baik, jelas ini makhluk, yang sampai ke kita adalah makhluk. Sebagaimana Allah yang memberikan ilmu, punya sifat ilmu. Ilmu yang sampai ke kita ya makhluk. Ilmu Allah ya ada pada Allah. Baik, kama bayyana hadza Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Ijtima'il Juyush al-Islamiyah. Beliau jelaskan di situ. Kemudian yang berikutnya idhofatus sifah ilal mausuf, penyandaran sifat kepada yang disifati, fi qaulihi wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Yang kedua wa idhofatul fi'il ilal maf'ul. Kalau tadi ilal fa'il, aywa. Yaitu yang mana berarti? Yang fi'il kepada idhofatul fi'il ilal fa'il. Cuma beliau tidak ngasih contoh ya untuk yang tadi. Tapi ma'ruf yang telah kita lewati dari penyebutan kalimat tadi, rahmatullah misalkan, hidayatullah, inna hudallahi huwal huda, itu idhofatu al-fi'il yaitu masdar, tapi kembali ke fi'il. Idhofatul fi'il ilal fa'il karena Allah yang memberikan hidayah. Nah, sekarang yang berikutnya idhofatul fi'il ilal maf'ul. Fi qaulihi ta'ala Allahu nurus samawati wal ard. Iya. Yaitu fi'il yaitu nur bermakna munawwir. Kali ini karena dia fi'il berarti masdar yaitu penyinaran kepada maf'ul bih yaitu as-samawat ya thayyib. Nah, ini idhofatul fi'il ilal maf'ul. Berarti kalau yang idhofatul fi'il ilal fa'il untuk masalah nur hanya kembali ke ayat tadi ya. Binuri rabbiha. Boleh jadi idhofatus sifah ilal mausuf, boleh jadi juga apa? Idhofatus sifah ilal fa'ilnya. Karena Allah yang menyinari bumi. Tayyib, mimma qila fi tafsiri hadil ayah, karena termasuk yang dikatakan dalam tafsir ayat ini, ayat Allahu nurus samawati wal ard, ma dzakartu lak, apa yang telah saya sebutkan kepada Anda min annahu munawwirus samawati wal ard. Berarti as-samawati memang sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari munawwir, karena munawwir isim fa'il kembali ke mana apa? Alladzi yunawwiru. Tayyib. Berarti secara mudahnya idhofatul fi'il ilal maf'ul. Walaupun tak ada fi'il sebenarnya, tapi apa? Mungkin masdar, mungkin isim fa'il. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.